Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Darlen dengan NIM 545190032 dari kelas pengantar otomasi industri A dari program studi teknik industri Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review kelebihan dan kekurangan mengenai tugas video vlog pengantar otomasi industri yang telah dibuat baik oleh kelompok saya sendiri dan oleh beberapa kelompok teman-teman saya. Video pertama yang akan saya bahas adalah video dari kelompok saya sendiri, yaitu video dari kelompok 3. Kita akan masuk ke bagian kelebihan terlebih dahulu. Pertama, story dan pembawaan materi dibuat sehingga pembawaan tidak kaku, di mana vlog merupakan kegiatan pembelajaran yang diiringi kegiatan dan obrolan sehari-hari. Kedua, penjelasan kelompok mengenai materi otomasi industri benar adanya dan cukup singkat namun tetap padat dan jelas, khususnya ketika penjelasan ini hanya sebagai pengantar. Ketiga, contoh sensor yang ditunjukkan pada vlog cukup banyak sehingga akan memberi gambaran lebih kepada penonton, sekaligus memberikan informasi tambahan mengenai bagaimana kondisi ketika berpergian ke mall pada masa ini. Selanjutnya, beberapa kekurangan yang masih ada di dalam vlog adalah: pertama, bagian obrolan dan perjalanan ke mall terhitung terlalu lama, sehingga seharusnya dapat dipangkas atau lebih dipercepat. Kedua, terdapat kesalahan penggunaan kata dalam penjelasan sensor, di mana kami menyebut yang seharusnya adalah sensor menjadi mesin sensor, padahal sensor ini bukanlah sebuah mesin. Ketiga, materi sensor khususnya pada penjelasan arti dan definisi masih kurang lengkap, sehingga materi seharusnya dapat diperbanyak dan dapat menggantikan waktu yang terbuang pada bagian poin 1, sehingga vlog akan lebih informatif. Sehingga menurut ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok ini adalah 83,35. Video berikutnya akan saya bahas adalah video dari kelompok 5. Beberapa kelebihan dari video ini antara lain: yang pertama, konsep video ini menarik di mana vlog dibuat dalam bentuk berita sehingga tergolong unik dan berbeda dari yang lain. Kedua, penjelasan mengenai otomasi industri di bidang manufaktur disertai dengan adanya pengamatan langsung ke pabrik knalpot R9 yang akan menggambarkan kepada penonton mengenai kondisi asli pabrik otomasi dalam bidang manufaktur dan informasi yang diperoleh berasal langsung dari sumber yang nyata. Ketiga, penjelasan dari kelompok mengenai otomasi industri benar adanya, sangat lengkap dan sangat informatif. Namun ini juga menjadi kekurangan dari video kelompok ini, di mana pembahasan otomasi industri secara umum memakan waktu yang terlalu lama, sampai kurang lebih 3/4 bagian dari video. Seharusnya penjelasan dapat dipangkas tanpa mengurangi makna atau pengucapan penjelasan dapat dipercepat. Hal ini juga berhubungan dengan kekurangan yang kedua, di mana penjelasan mengenai otomasi industri di bidang manufaktur, baik pada mesin laser cutting, mesin CNC, mesin milling, atau mesin pengaplasan terlalu sedikit. Seharusnya poin 1 yang tadi telah dibahas dapat digantikan dengan penawaran informasi pada topik ini, atau pembahasan sebaiknya difokuskan kepada satu mesin saja. Kekurangan yang ketiga berhubungan kepada pembawa acara utama yang nampak sama sebagian besar dari video, yang memiliki kualitas video kurang baik. Seharusnya pemeran pembawa acara utama dapat digantikan oleh seseorang yang memiliki kualitas kamera lebih baik atau video dapat direkam melalui perangkat lain. Sehingga menurut ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok ini adalah 80,1. Video berikutnya akan dibahas adalah video dari kelompok 7. Kelebihan pertama yang ada dalam video ini adalah seluruh pembahasan materi disertai dengan video pendukungnya sehingga akan lebih jelas kepada penonton. Lalu yang kedua, penjelasan yang dilakukan mengenai computer vision sangat sesuai dengan video pendukungnya sehingga pembahasan sangat mudah dimengerti. Dan yang ketiga, pembahasan mengenai otomasi industri secara umum disertai dengan video yang menampilkan contoh-contoh dari otomasi itu sendiri sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penonton. Kemudian untuk kekurangan yang pertama, konsep storyline dari keseluruhan video cenderung kaku dan hanya berisi penjelasan. Sebaiknya dibuat adanya jalan cerita yang akan berangsur-angsur menjelaskan materi. Kedua, penjelasan pada bagian sejarah otomasi industri kurang sesuai dengan video pendukungnya. Seharusnya video yang ditayangkan bukanlah contoh, melainkan video dari sejarah tersebut. Dan yang ketiga, penjelasan ECU control hanya didukung dengan video yang menunjukkan alatnya saja. Sebaiknya video yang ditayangkan disesuaikan dengan penjelasan, yaitu mengenai penerapan ECU control dan dampak yang diberikan. Sehingga menurut ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok 7 adalah 86. Video terakhir yang akan saya bahas adalah video dari kelompok 9. Beberapa kelebihannya antara lain: yang pertama, storyline konsep video tidak kaku di mana vlog dikemas dalam obrolan sehari-hari yang disertai bridging ke pembahasan setiap materi. Kedua, analogi yang diberikan pada penjelasan otomasi industri sangat baik sehingga sangat memudahkan penonton untuk mengerti. Dan yang ketiga, contoh penerapan IoT pada smart home telah dijelaskan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan disertai video pendukungnya. Selanjutnya untuk beberapa kekurangan yang masih dalam video. Yang pertama, konsep video ini secara keseluruhan cenderung terlalu singkat dan sederhana. Alangkah lebih baiknya apabila pembahasan diselingi editan-editan kecil sehingga yang tayang pada layar tidak sebagian besar murni hanya screen berbicara. Kedua, pembahasan mengenai IoT hanya mencakup interaksi dan contohnya saja, sehingga seharusnya dapat ditambahkan untuk mengisi durasi, baik mengenai sejarah, fungsi, dan lain sebagainya. Ketiga, pembahasan cara kerja smart home sendiri kurang detail, sehingga alangkah lebih baiknya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem yang mengintegrasi seluruh perangkat atau transmitter atau pusat kendalinya atau yang lainnya. Sehingga menurut ketentuan perhitungan, penilaian untuk video kelompok ini adalah 80.
Sekian adalah review kelebihan dan kekurangan dari video pengantar otomasi industri kelompok 3, kelompok 5, kelompok 7, dan kelompok 9 yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada saudara sekalian, dan secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Agus Salim STMT selaku dosen pembimbing kelas pengantar otomasi industri. Terima kasih dan sampai jumpa.